Kontroversi soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke publik. Meski masa jabatannya sudah usai, namun seorang ahli hukum di Medan menilai isu ini tidak lagi relevan secara hukum. Pak, izin Pak, apakah menurut Bapak nih kan selaku praktisi hukum ya, ahli hukum nih Pak, kasus dugaan jasa palsu Bapak Jokowi ya, ini termasuk perkara serius atau hanya pengalian isu belaka? Ya, terima kasih kepada kawan media dari Kedan News TV terkait dengan isu yang sampai hari ini masih tetap bergulir terkait dengan kasusnya ijazah Pak Jokowi. Sebagai praktisi hukum, saya lebih melihatnya lebih kepada politisi, bukan bersifat hukum secara serius. Sebab begini, karena selama bergulirnya ijazah kasus Pak Jokowi ini, ijazah beliau ini, saya melihat sudah melalui tahapan proses-proses hukum. Termasuk sudah ada dua lembaga yang punya otoritas untuk menyatakan sesuatu itu asli atau tidak, yaitu melalui Bareskrim Polri, melalui uji forensiknya sudah menyatakan bahwa ijazah daripada Pak Jokowi itu identik dengan aslinya. Kemudian universitas, dalam hal ini UGM, sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah itu sudah menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Artinya, lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan melalui undang-undang oleh negara untuk menyatakan sesuatu itu asli atau tidak sudah menetapkan dan menjelaskan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah identik dengan asli. Artinya, mekanisme hukum yang diberikan oleh negara terhadap sesuatu hal yang dianggap dulunya tidak benar atau tidak sudah menyatakan itu identik dengan asli. Makanya saya lebih sepakat permasalahan ijazah ini lebih daripada politik. Ya, cuma kita yang herankan ini kan kenapa isu ini terus bergulir kan? Bahkan di masa jabatan Presiden Jokowi yang telah berakhir ini. Kalau dari pandangan dari Bapak bisa dijabarkan? Menurut pendapat saya, kenapa bergulir sampai hari ini, saya melihatnya itu karena ada orang-orang yang mengharapkan agar Pak Jokowi itu mendapatkan legitimasi buruk daripada masyarakat, atau agar citra Pak Jokowi itu sudah menjabat selama 2 periode itu buruk di mata masyarakat. Kalau dilihat dari pandangan dasar hukum ya, perspektif yuridisnya, dalam hukum pidana ya, bagaimana definisi dan unsur dari pemalsuan ijazah? Jika benar terbukti dan ada pemalsuan, pasal mana yang bisa menjerat pelaku? Begitu, apakah seorang presiden bisa diproses secara hukum dalam kasus ini? Atau harus menunggu selesai masa jabatannya? Bisa dijelaskan gitu Pak? Terkait dengan pemalsuan surat, membuat keadaan palsu, itu diatur di pasal 263 KUHP. Kemudian, apakah Pak Presiden itu bisa dipidana atau tidak? Pada prinsipnya, Presiden itu sama dengan masyarakat sesuai dengan Ajas Equality Before the Law. Cuman yang diatur di dalam imunitas seorang presiden itu hanya sebatas terkait dengan tindakannya terhadap negara. Namun secara praktis melalui putusan Mahkamah Konstitusi itu, bahwasannya apabila ada pelanggaran-pelanggaran daripada seorang presiden, sifatnya ditunda dulu demi untuk stabilitas hidup bernegara. Ya. Kalau apa nih Pak, dari analisa prosedural dan jurisprudensi ya, Ya. jika ada laporan masyarakat, apa langkah hukum yang seharusnya diambil oleh aparat penegak hukum? Begitu, apakah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kehormatan DPR punya wewenang dalam hal ini? Adakah presiden hukum di Indonesia mengenai pemalsuan dokumen pejabat tinggi Pak? Bisa dijelaskan secara apa nih Pak? Secara pemahaman hukum lah. Pertama, terkait dengan
langkah aparat penegak hukum, dalam hari ini Polri, Polisi Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia selaku salah satu penegak hukum di Indonesia, apabila ada laporan maupun aduan dari masyarakat, mereka wajib menindaklanjutinya, termasuk melakukan penyelidikan, gelar perkara, segala macam terhadap sesuatu laporan yang ada atau memenuhi dua alat bukti permulaan. Kemudian kalau di dalam prosesnya, termasuk proses penyelidikan, pihak kepolisian tidak menemukan di situ ada tindak pidana atau di situ hanya perdata, maka kepolisian punya kewenangan untuk melakukan termasuk di SP3, sebab tidak ada unsur ataupun dia kasusnya bersifat perdata. Kemudian Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya tidak berwenang mengadili kasus pidana kasus individu kecuali terkait dengan sengketa pemilu. Kemudian tadi pertanyaannya terkait dengan Mahkamah Kehormatan DPR. DPR itu tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pidana individu, terkecuali hanya sebatas pada etik daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian apakah ada presiden terkait permasalahan pemalsuan ijazah atau gelar di Indonesia? Kalau tidak salah, pernah itu kejadian Bupati Garut tahun 2018 terkait dengan pemalsuan gelar kalau tidak salah, dan dihukum pada saat itu 2 tahun penjara. Kalau dari sudut pandang etik dan politik hukum nih Pak, dari sisi etik dan moral ya, bagaimana Bapak menilai jika isu ini benar adanya? Begitu, apakah rakyat berhak tahu rekam jejak pendidikan asli seorang presiden? Dan apakah lembaga negara seperti KPU pernah melakukan verifikasi faktual ijazah capres? Oke. Dari aspek etik hukumnya, saya melihat dengan permasalahan ijazah Pak Jokowi ini adalah dia melanggar prinsip good governance dan merusak kepercayaan publik, sebab sampai hari ini sudah beberapa tahun, lebih daripada 2 tahun sudah bergulir ijazah ini, padahal dia kembali tadi sudah ada 2 lembaga menyatakan ijazah itu adalah identik dengan asli. UGM juga sudah menyatakan itu, tapi kemudian kalau saya lihat bahasa-bahasa di media terus digoreng itu di segala macam. Padahal seharusnya sudah selesai. Ini kan untuk dengan harapan beberapa pihak, saya duga inti agar mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi selama 2 periode. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah publik berhak? Pada prinsipnya masyarakat berhak memverifikasi rekam jejak daripada pemimpinnya, tetapi harus melalui mekanisme hukum, bukan dengan membawa ke ranah politik, mempertanyakannya ke netizen dan lain sebagainya. Tidak ada mekanisme hukum terkait dengan hak protes daripada publik terhadap rekam jejak pemimpinnya, termasuk memohonkan kepada Komisi Informasi dan lain sebagainya. Kemudian tadi peran KPU gitu ya Pak. Ya. KPU itu pada prinsipnya hanya memeriksa kelengkapan administrasi, termasuk administrasi ijazah, administrasi KTP dan lain sebagainya, bukan keaslian substansial. Bapak bayangkan kalau seandainya KPU itu diberikan kewajiban untuk memeriksa keaslian substansial, tidak akan selesai-selesai itu pendaftaran di KPU itu Pak. Dan verifikasi faktual itu khususnya terkait ijazah itu kan terlebih sudah dilakukan oleh universitas. Oke, artinya KPU hanya memeriksa kelengkapan administrasi, bukan keaslian substansial. Ya, ini Pak, kalau untuk respon publik dan dampak sosialnya, Ya. menurut Bapak ya, kenapa isu ini begitu viral dan ramai dibicarakan netizen?
Apa dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap negara jika kasus ini tidak dituntaskan? Dampaknya terhadap negara, yang pertama ini akan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Makanya saya berharap sebagai praktisi hukum agar kemudian permasalahan ijazah Pak Jokowi ini ya sudah diakhiri saja. Kenapa? Karena memang kembali lagi ke awal tadi, karena memang terkait ijazah ini persis saya secara hukum dia sudah selesai, karena Mabes Polri melalui uji forensiknya sudah menyatakan itu asli, kemudian UGM juga itu tadi sudah menyatakan itu asli. Artinya kan menurut saya itu sudah selesai begitu. Kemudian potensinya ini kan akan melemahkan legitimasi institusi pendidikan UGM kalau ini tetap bergulir. Oleh karenanya saya berharap adalah tindakan tegas dari negara melalui hal ini Pak Prabowo, agar kemudian bagaimana caranya isu ini tetap selesai gitu, tidak berkembang. Ini sebagai penutup nih Pak. Ya. Nah, jika Anda sebagai penegak hukum lah, Ya. apa yang akan Anda lakukan pertama kali dalam kasus ini? Begitu, apakah dugaan ijazah palsu ini bisa membatalkan legitimasi jabatan seorang presiden? Terkait apakah ini membatalkan legitimasi sebagai presiden khususnya Pak Jokowi yang sudah berakhir jabatannya, sesuai dengan pasal 169 Undang-Undang Pemilu itu kan sudah menyatakan syarat sah pendidikan minimal bagi seorang presiden itu kan SMA. Nah, sekarang yang dipermasalahkan itu kan ijazah S1 beliau kan. Kalaupun seandainya ini ada lembaga lain yang menyatakan ijazah itu palsu, bukan berarti membatalkan status beliau sebagai presiden 2 periode. Tidak. Kemudian sebagai penutup begini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, sebab negara kita ini adalah negara hukum sesuai dengan amanah konstitusi kita pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Marilah kita taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Kemudian kita juga sudah sepakat pada prinsipnya bahwa Mabes Polri atau Polri dalam hal ini adalah penegak hukum atau lembaga yang berwenang untuk menyatakan sesuatu itu melalui uji forensiknya, menyatakan dan menjelaskan sesuatu palsu atau tidak. Kemudian juga UGM sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi itu sudah menyatakan bahwa yaitu asli. Oleh karenanya saya berharap marilah kita patuh terhadap keputusan-keputusan itu, karena mereka yang lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan itu ijazah. Itu pun kita masyarakat tidak percaya, lalu siapa lagi yang harus kita percaya? Apakah harus Tuhan mengatakan itu palsu atau tidak baru kita percaya?